Berarti ada I, ada identity, ada aku, dan ada milikku misalnya. Betul nggak? Berarti sesuatu yang milikku itu bukan aku. Maka bisa aku miliki, tapi tidak bisa menjadi aku. Betul? Tapi ketika aku mengidentifikasi dengan semua yang aku miliki, maka aku melekat di situ. Kemelekatan. Contoh. Kalau saya beli mobil, sebelum saya punya mobil ini, antara saya dan mobil terpisah. Betul nggak Bu, Pak? Nggak ada hubungan apapun. Begitu udah dibayar, jadi mobilku. Oke? Nah, si mobil ini ketika keserempet, yang sakit bisa di sininya saya nggak? Baik, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita udah bahas ya bahwa segala apapun itu kita bagi dua dulu gitu. Selalu ada simbol, selalu ada fungsi. Saya langsung bahas dari sini ya Ibu Bapak, karena kalau mundur terlalu jauh kan PR gitu ya. Nanti Ibu Bapak yang lupa-lupa boleh dicek-cek lagi rekamannya, udah dibikin playlist. Pokoknya tinggal play, ada semua. Ya, jadi mudah-mudahan itu jadi selalu perenungan gitu ya, selalu ditonton gitu supaya kita mengulang-ulang. Oke. Kalau kita bicara dalam konteks dua hal ini, kita nggak bisa lepas bahwa selalu ada simbol yang di dalamnya ada sebuah fungsi. Termasuk kalau kita bicara dalam konteks ketuhanan gitu ya, selalu ada simbolnya, selalu ada fungsinya. Nah, karena kita hari ini mau bicara tentang konteks yang namanya Nur Muhammad, bahwa konteks dari Tuhan atau Allah itu kan nanti memiliki gradasi gitu, memiliki level by level. Nah, nanti saya akan relatekan, ini kita bikin relasi gitu, sama ada diri dan ada identitas. Itu ya, ada diri dan ada identitas. Maka boleh jadi kita mengenal identitas, tapi jangan-jangan kita lupa sama diri. Jadi kalau sekarang ada bahasa, ini anak muda ya ngebut-ngebut di jalan, ini kayaknya lagi mencari jati diri. Bukan sih sebenarnya, dia lagi mencari identitas. Karena jati diri bukan ngebut di jalan gitu, bukan. Karena jati diri itu bukan konteksnya bahwa beda antara esensial diri dan sebuah yang ditempelkan gitu kira-kira. Atau nanti ini akan bicara dalam konteks yang namanya eksternal gitu. Nah, sama ke topik besar kita ini, kata kuncinya adalah mengenal diri. Makanya dalam satu bahasa itu kan man arafah nafsah, barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Betul Bu, Pak? Kan nggak ada kata-kata barang siapa mengenal identitasnya, dia mengenal Tuhan, nggak ada. Sip ya. Maka maaf banget kalau kita buka di Quran di surat 33 ayat 21, di dalam diri Rasulullah terdapat sebuah suri teladan. Jadi suri teladan itu pada diri Rasulullah atau pada identitas Rasulullah? Pada dirinya atau pada identitasnya? Jadi kalau kita disuruh mencontoh itu disuruh mencontoh diri atau disuruh mencontoh identitas? Dirinya. Pertanyaan, Nabi Muhammad ini secara identitas orang Arab nggak Bu, Pak? Iya. Berarti Arab itu dirinya atau identitasnya? Jadi kita disuruh menjadi Arabi atau disuruh jadi Islami? Gitu. Sip ya. Bahwa identitas di situ nanti bajunya, cara makannya, apa dan lain-lain, itu berbicara dalam konteks yang namanya identitas. Tetapi Al-Ahzab 21 ini selalu fi Rasulillah, di dalam dirinya. Berarti uswatun hasanah itu tidak terletak pada identity, tapi terletak pada self-nya. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip? Duh, lemas-lemas gini nih Bapak, oke nggak? Jadi kalau sekarang orang sikat gigi pakai siwak, itu ngikutin identitas atau ngikutin diri?
Nah, beda-beda lagi jawabannya. Dengerin dulu pertanyaannya. Ada orang sikat gigi pakai siwak itu lagi ngikutin diri Rasulullah atau lagi ngikutin identitas Rasulullah? Identitas. Sip ya. Jadi mengikuti Rasulullah itu bukan tiba-tiba sedikit-sedikit fi amanillah gitu misalnya. Bukan tiba-tiba sedikit-sedikit barakallahu fi umrik gitu. Nggak gitu. Meskipun kalau gitu juga bagus-bagus aja. Tapi itu berbicara dalam konteks identitas. Oke? Sip. Oke. Berarti udah mulai oke nih gitu ya. Berarti sunnahnya Rasul itu pada dirinya atau pada identitas? Oke. Sekarang kalau ibu bapak dengar sunnah Rasul yang kebayang apa? Fisiknya, identitas. Malam Jumat. Oh, kirain kalau udah di level-level ini udah nggak ada malam Jumat sih, kirain ya. Ya nggak apa-apa juga sih ya. Oke. Makanya once kita confuse tentang diri dan identity, ini akan sangat bias gitu. Maka nanti kita ngerti juga diri sangat erat kaitannya sama fungsi gitu. Sip ya. Jadi kita punya 4 diksi nih, ada simbol, ada fungsi, ada diri, dan ada identitas. Oke, pertanyaan. Ibu bapak, di ruangan ini kita yang sama dirinya atau identitasnya? Identitas. Yang sama. Sementara ini secara fisik identitas. Oh, tadi tuh udah teriak oke tuh, kirain udah ngerti gitu ya. Oke, di ruangan ini namanya beda-beda nggak? Beda-beda. Tapi pemilik namanya sama nggak? Oke, ya, oke, gini. Identitas ini nanti kita sebut basyar namanya, atau disebut orang. Oke? Diri itu nanti disebut nas atau insan. Inilah manusia. Kita di ruangan ini orang apa manusia? Wong apa menungso? Kan ada wong, ada menungso, ada jelema, ada manusia, ada person, ada human. Ini 2 hal yang berbeda loh Bu, Pak. Makanya di Quran itu ada basyar, nggak ada kata-kata basyar kamil, yang ada insan kamil. Ya, ibu bapak maaf ya, seorang manusia atau semanusia orang? Nah, terus ibu bapak kalau ketemu teman baru mana pertanyaannya? Ibu orang mana atau ibu manusia mana sih yang mana? Orang. Berarti orang lagi berbicara apa? Identitas. Manusia lagi berbicara diri. Sip. Maka nanti di surat 4 ayat 1 ini kalau di nikahan, ibu bapak kalau anak atau cucunya nikah, di akad pasti ada surat 4 ayat 1 tuh. Semuanya datang dari source yang sama. Nafsun wahidah, the source of self gitu, dan terpecah menjadi identity gitu. Berarti di ruangan ini ada laki-laki, ada perempuan, ada ibu, ada bapak, ada namanya A, namanya B, namanya C. Seruangan raya ini perbedaannya hanya pada identitas. Sehingga kalau identitas kita lepas, kita semua ini hanyalah manusia. Betul nggak Bu, Pak? Sekarang pertanyaannya, maaf banget, bisa nggak identitas justru merendahkan manusia? Bisa nggak? Bisa. Maaf ya, agama itu identitas atau diri? Identitas. Sip? Oke? Berarti Islam itu diri atau identitas? Islam itu di wilayah orangnya atau di wilayah manusianya? Islam I besar atau I kecil? Kalau Islam ada pada diri, kalau agama Islam ada pada. Jadi kita ini yang pasti Islam atau agamanya Islam? Yang penting KTP-nya aja dulu, nggak apa-apa. Sip ya. Nah saya balik nih. Ketika si identitas ini bukan KTP-nya Islam, tapi dirinya bisa Islami nggak? Mantap.
Mantap. Bisa ya? Sip ya? Ya, kenapa? Sip ya? Jadi sekarang yang akan jadi chaotic sumber permasalahan dirinya atau identitas? Maka ketika identitas menempel kepada diri, itu yang membuat kita lupa diri. Nah, identitas melekat kepada diri. Nah, nanti bentar lagi kita ngerti ke situ. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke, ibu bapak nggak ini? Dapat ya? Nah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dah, saya ulang nih. Berarti ada I, ada identity, ada aku, dan ada milikku misalnya. Betul nggak? Berarti sesuatu yang milikku itu bukan aku. Maka bisa aku miliki, tapi tidak bisa menjadi aku. Betul? Tapi ketika aku mengidentifikasi dengan semua yang aku miliki, maka aku melekat di situ. Kemelekatan. Contoh. Kalau saya beli mobil, sebelum saya punya mobil ini, antara saya dan mobil terpisah. Betul nggak Bu, Pak? Nggak ada hubungan apapun. Begitu udah dibayar, jadi mobilku. Oke? Nah, si mobil ini ketika keserempet, yang sakit bisa di sininya saya nggak? Bisa iya, bisa enggak. Karena kalau aku sudah melekat kepadaku, semuanya akan melekat ke sini. Karena aku mengidentifikasikan diriku sama mobil. Mobil sama dengan aku, menyakiti mobil, menyakitiku. Serakah. Berarti semakin banyak identitas dan semakin banyak identifikasi, semakin banyak ku-nya, bahaya nggak kira-kira? Itulah kenapa dalam hidup salah satunya adalah melepaskan kemelekatan pada semua identitas. Maka ketika identitas menutupi diri, diriku sudah tertutup oleh identitas. Tertutup bahasa Arabnya kafir, kufur. Gitu. Jadi kafir itu bukan urusan agamamu apa bukan. Apakah aku melekat kepada identitas atau tidak? Contoh. Ibu bapak kalau namanya dijelekin sakit hati nggak? Oh ini kalau udah level-level di sini tuh. Oh ya kalau nggak dengar ya Pak ya. Nah, kalau dengar gimana? Begitu diomongin ada rasa nggak ke sini? Sekarang saya tanya, ketika orang ngejelekin nama kita, lagi ngejelekin aku nggak? Enggak, ini bukan cueknya dulu, dengerin dulu pertanyaannya. Kalau ada orang ngejelekin nama kita, lagi ngejelekin aku nggak? Ngejelekin identitas. Dirinya jelek nggak? Enggak, karena diri nggak bisa dijelekin. Tapi karena aku melekat kepada nama, namanya dijelekin, aku jadi baper gitu. Ada undang-undang ITE ya, udah undang-undang ITE. Sampai sini oke? Makanya ibu bapak kalau ada orang yang nyebelin badannya gede gitu ya, susah ngelawan, mobilnya diludahin, wah dia sakit hati pasti gitu. Kenapa? Karena dia mengidentifikasi dirinya dengan sesuatu. Ingat, identifikasi itu nanti sama dengan idem. Idem itu artinya sama. Maka aku menyamakan dengan mobilku, menyakiti mobil, menyakitiku. Aku menyamakan dengan anakku, menyakiti anak, menyakitiku. Aku menyamakan dengan rumahku, menjelekkan rumah atau merusak rumah, merusakku gitu. Itu yang ngebuat kita lupa diri sebetulnya. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Pertanyaan. Kalau yang ngomongin yang sejati berarti diri atau identitas? Diri. Inilah yang sejati. Kenapa coba? Karena setiap identitas itu adalah akumulasi yang didatangkan dari eksternal. Ibu bapak nama milih sendiri nggak? Enggak. Agama milih sendiri nggak? Enggak. Garis keturunan milih sendiri nggak? Enggak. Lahir di mana milih nggak? Enggak. Kita semua dikasih ditempel sehingga apa? Begitu lahir orang langsung lupa diri karena kenapa? Dia diinstal identitas dari faktor eksternal.
Berarti ketika pertama lahir, kemanusiaannya jangan-jangan sudah tertutup oleh keorangannya. Maka sekarang keributan-keributan yang terjadi karena kenapa? Oh, aku ini orang Islam. Padahal, maaf, mau aku orang Islam, Hindu, Buddha, semuanya adalah manusia. Dan nanti ketika fanatik kepada identitasnya, dia lupa bahwa identitas ini adalah hasil akumulasi dari dunia luar, gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya. Jadi sekarang kalau misalnya ada yang mau menyulut kepada keributan, oh ini urusan identitas aja sih. Udah. Karena aku tuh nggak pernah dijelekin, nggak bisa. Gimana ngejelekin aku? Karena dia itu selalu yang sejati gitu. Sip ya. Tapi ibu bapak maaf banget, ada nggak orang yang nggak sadar tentang ini? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Banyak. Oh jangan ragu-ragu Pak ya. Iya Pak. Ya banyak benar banyak. Makanya Quran bilang di surat 6:116. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Karena kebanyakan dia menuhankan yang namanya identitas. Kelak nanti kita pakai terminologi, identitas ini disebut ilah. Diri itu disebut Allah. Maka la ilaha illallah. Makanya PR kita adalah melakkan, metidakkan semua identitas karena itu bukan aku. Lepas. Maka hidup adalah serangkaian melepaskan kemelekatan. Maka dalam bahasa filsafat, hidup ini adalah penderitaan gitu loh Bu. Karena melepaskan apa yang melekat itu suffering banget gitu. Tapi dikomain, buat siapa? Buat yang tidak sadar. Maka Buddha bilang, the roots of suffering, semua akar dari suffering apa? Intinya adalah attachment gitu. Kemelekatan. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya?